Halo Sobat Yuti, berjumpa dengan saya Nanda dalam acara Posingin, podcast singkat inspiratif dalam rangka acara Best Employee Championship 2022. Saat ini saya sudah ditemani dengan Pak Riza Ananta yang akan menemani saya untuk berbincang pada hari ini. Selamat pagi Pak Riza. Pagi Mbak Nanda. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri dulu Pak. Salam kenal Mbak Nanda. Saya Riza Ananta, kandidat Best Employee 2022 dari Divisi Marketing. Sedikit cerita, saya sudah bergabung di UT sejak 2008. Di awalnya saya magang di Technical Instructor, kemudian di 2010 saya menjadi Technical Instructor. Pada 2013 saya ditugaskan di Divisi Human Capital di Project Assignment, dan 2015 sampai sekarang saya bertugas di Marketing Division di Departemen Product Development. Oke Pak Riza, jadi tema podcast kita hari ini adalah Diversity, Equity, and Inclusion atau biasanya disebut DEI. Menurut Pak Riza, apa sih Diversity, Equity, and Inclusion itu? Baik, diversity kalau dari artinya kan perbedaan ya. Jadi perbedaan sekelompok orang di satu tempat. Perbedaan yang dimaksud yaitu seperti etnis, perbedaan gender, agama, afiliasi politik, bahasa, usia, dan lain-lain. Sebenarnya untuk diversity itu juga udah tertulis juga di dalam Al-Quran. Salah satunya di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Kalau equity itu artinya keadilan. Jadi keadilan bagi perorangan dengan kebutuhan dan latar belakang yang berbeda untuk peluang mendapatkan hasil yang sama. Contohnya adalah di dunia kerja ada yang mempunyai passion berbeda-beda ya. Ada yang mempunyai passion di bidang keuangan, bidang teknis, administrasi, entertain, dan lain-lain. Akan menjadi masalah apabila semua orang diuji dengan satu jenis tes, misalnya tes di bidang keuangan, maka semua orang akan menjadi tidak kompeten ya. Kemudian untuk inclusion artinya penyertaan, lingkungan di mana semua orang merasa diterima, dihargai, didukung untuk berpartisipasi penuh. Manusia secara psikologis memiliki kebutuhan untuk diterima, diakui, mencintai, dan dicintai. Hal tersebut merupakan salah satu dari kebutuhan mendasar manusia. Sehingga apabila seseorang merasa diterima, dicintai, dihargai, maka yang bersangkutan akan merasa nyaman dan yang bersangkutan dapat mengeluarkan ide, gagasan, serta memberikan peran serta yang bermanfaat bagi organisasi atau sebuah perusahaan. Keberagaman sekarang sudah menjadi sebuah kebutuhan, Mbak, yang terus meningkat dibutuhkan di perusahaan atau organisasi. Namun perlunya seorang pemimpin dalam organisasi dan perusahaan untuk menjadi role model untuk merangkul dan mengkolaborasikan berbagai perbedaan itu di setiap level, sehingga perbedaan itu bisa menjadi sebuah kekuatan. Oke, ada nggak sih Pak DEI dalam pengalaman pribadi Pak Riza sendiri? Baik, pertanyaan yang menarik ya. Jadi kebetulan saya di lingkungan sebelumnya pernah diberi amanah untuk menjadi ketua RT, dan sekarang saya masih jadi wakil ketua DKM ya, sekaligus di kepengurusan RW tempat saya tinggal saat ini. Saya menjadi pembina Karang Taruna. Nah, mungkin saya cerita sedikit tentang pengalaman saya menjadi wakil DKM dan pembina Karang Taruna ya. Di lingkungan saya itu terdiri dari beberapa suku, ya ada yang dari Jawa, Batak, Sunda, Bali, dan Aceh. Selain itu agamanya juga ada yang Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Nah, dulu pada saat kita mau bikin acara di perumahan, itu seringkali yang golongan-golongan tersebut itu susah ya diajak untuk bergabung, dan masing-masing mempunyai cara masing-masing tuh. Nah, saya dan pengurus yang lain itu mencoba mencari solusi atas hal tersebut. Saya membuat strategi memulai dengan anak-anak yang sudah mulai masuk usia remaja. Saya kumpulkan, dan awalnya hanya yang dari keluarga beragama Islam, dan jumlahnya pun juga cuma sedikit, Mbak. Kemudian saya minta tolong dari remaja-remaja tersebut untuk mengajak teman-teman mereka yang lain, terutama yang beda agama dan suku,
tadi di pertemuan selanjutnya. Jadi supaya harapannya teman-teman yang beda suku dan agama itu nanti juga bisa bergabung di perkumpulan selanjutnya. Terus pola tersebut dilakukan, diulangi berkali-kali. Alhamdulillah sering berjalannya waktu. Kemarin pada saat rangkaian kegiatan HUT RI ke-77, pada saat acara lomba-lomba sampai di acara puncaknya semua bisa berbaur, baik dari yang dari Jawa, Batak, Bali dan lain-lain, semuanya bisa menjadi satu dan acara bisa berlangsung dengan meriah. Kesimpulannya adalah sebenarnya suku atau agama yang merasa minoritas tersebut aslinya juga mau berbaur atau berkumpul, namun mungkin karena mereka merasa tidak dirangkul atau merasa tidak diterima, mereka menjauh ya. Padahal setelah berbaur kami dapat merencanakan acara dengan meriah dan inovatif dengan usulan dari keberagaman tersebut tanpa peduli suku dan agama. Oke. Nah, tadi kan udah menurut pengalaman pribadi Pak Riza ya. Nah, bagaimana sih DEI ini di United Tractor sendiri, Pak? Oke. Untuk di penerapan DEI di United Tractor saya rasa sudah sangat bagus ya. Jadi saya mungkin sampaikan dengan beberapa contoh. Yang pertama, pada saat saya mulai masuk UT di 2010 kurang lebih 10 tahun yang lalu, saya mengenal Ibu Nilawati Irjani, kemudian ada Ibu Endang Trihandayani, sekarang ada Ibu Sarah Kristi Lubis, wanita-wanita hebat yang waktu itu juga udah menduduki posisi strategis di manajemen UT. Artinya kesetaraan gender di UT sudah berjalan cukup lama. Nah, sekarang UT mempunyai 20 kantor cabang, kemudian 39 site support, kantor perwakilan, serta berbagai titik layanan lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya dengan karyawannya pun juga berasal dari berbagai daerah yang berbeda. Sehingga perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan ya bagi UT. Namun dengan perbedaan itu dapat dikelola dengan baik, menjadi sebuah kekuatan untuk terus bertumbuh. Nah, tahun ini di usia UT yang tahun 50 tahun itu menginjak usia emas ya. UT sudah secara konsisten menerapkan penerapan budaya solution dan tagline Moving as One supaya semua insan UT bisa bergerak ke arah yang sama, yaitu untuk menyediakan solusi terbaik untuk pelanggan United Tractors. Nah, di pekerjaan saya sendiri seperti apa? Saya sih saat ini mempunyai 2 customer Mbak ya. Jadi ada customer internal dan eksternal. Nah, customer internal itu maksudnya ya di rekan-rekan di divisi saya di marketing ataupun di divisi lain di United Tractors. Salah satunya di business consultant ya. Kemudian selain itu di eksternal saya juga intens berinteraksi dengan customer UT dan prinsipal yang ada di Jerman, Jepang dan Cina. Perbedaan suku, bahasa, karakter, budaya dan lain-lain tidak menjadi hambatan dalam berkolaborasi untuk mencari solusi terbaik dalam menjalankan bisnis UT. Oke, berarti DEI ini memang sudah lama diterapkan di UT sendiri ya Pak? Ya. Oke, kira-kira ada sedikit pesan nggak nih Pak untuk Sobat UT? Oke, ya pesannya mungkin ini ya, keberagaman yang ada saya rasa tidak perlu menjadi hal yang dipermasalahkan. Justru dengan keberagaman itu dapat menjadi kekuatan untuk bersama-sama bisa mencari pemecahan masalah, ide-ide baru, inovasi baru yang bisa menjadi solusi yang terbaik bagi pelanggan United Tractors maupun untuk seluruh pemangku kepentingan. Nah, bagi seluruh insan UT dan saya juga mengingatkan bagi diri saya pribadi juga, mari bersama-sama saya mengajak untuk terus meningkatkan kompetensi dan motivasi dengan mengoptimalkan infrastruktur teknologi yang ada, sehingga pada saat opportunity datang kita sudah siap memberikan solusi yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Semoga kita sebagai generasi penerus di United Tractors bisa mewujudkan cita-cita pendiri United Tractors, yaitu UT harus tetap ada selama NKRI berdiri. Gitu, Mbak. Wah, keren banget nih Pak Riza. Semoga DEI ini bisa selalu kita terapkan di lingkungan kita semua ya Sobat UT. Sayangnya waktu kita sudah habis nih Pak. Terima kasih ya Pak Riza sudah memberikan pesan yang informatif kepada Sobat UT. Terima kasih juga Sobat UT sudah menonton video podcast kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.